Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya, Hotman Siagian di channel Anak Medan Bersuara, Horas. Teman-teman, salam sehat buat kita semua ya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Sore ini saya akan merilis satu konten tentang perihal yang sangat menghebohkan. Berita tentang ijazah palsu. Dan ini sudah sangat viral teman-teman. Bahkan berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat sudah mengangkat ini di dalam beberapa pertemuan-pertemuan. Tapi kenapa sampai saat ini juga belum selesai? Ada apa ya? Namun dibalik semua itu, kita lihat dulu videonya. Jangan di-scroll, jangan di-skip, agar jangan gagal paham. Sebentar teman-teman. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM Sigit Sunarta menjawab sejumlah isu yang meragukan kebenaran perjalanan akademik Presiden Joko Widodo di universitas tersebut. Salah satu isu yang beredar adalah foto ijazah Jokowi yang tidak memiliki nomor registrasi pada bagian kiri atas. Bagi pihak fakultas, foto yang beredar tersebut cukup membingungkan. Sebab pada salinan ijazah fisik milik universitas, tertera jelas nomor registrasi pada bagian kiri atas. Beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kelihatan kan teman-teman ya, apa yang ditunjukkan oleh saudara kita tadi ya, bahwasanya beliau menyatakan apabila ada ijazah ya, itu harus ada nomor registernya. Dan yang saat ini yang diributkan atau mungkin yang lagi hangat dibicarakan, nomor registrasinya tidak ada. Dan beliau mengatakan, saya juga tidak tahu kenapa begitu. Tapi untuk lebih jelasnya, kita lihat lagi video selanjutnya yang lebih mempertegas bahwasanya benar itu adalah kemungkinan besar ijazah palsu. Sebentar, sahabat-sahabatku. Respons UGM fakta soal kembali ramai ijazah dan skripsi Jokowi palsu, informasi viral tak mendasar. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di platform X. Menanggapi tuduhan tersebut, Universitas Gadjah Mada mengunggah keterangan melalui laman resmi. Dikutip dari Kompas.com, salah satu akun, Tija, yang disebut membagikan pernyataan dari ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar dan mengklaim bahwa ijazah tersebut tidak asli. Ijazah S1 Kehutanan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang diterbitkan UGM pada 1985 adalah palsu, ujar Rismon dalam unggahan tersebut. Atas hal ini Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menyebut informasi tersebut yang dianggap menyesatkan, Jumat, 21 Maret 2025. Sigit menekankan Rismon alumni UGM Fakultas Teknik, seharusnya mengedepankan metode penelitian yang valid sebelum menyampaikan suatu klaim. Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, ujar Sigit dalam keterangannya di kampus UGM, Jumat 21 Maret. Sigit menegaskan seharusnya dalam hal ini dilakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi mahasiswa lain yang lulus di tahun yang sama. Sigit melanjutkan, mengenai font dalam pengetikan yang disebut sebagai bukti ketidakaslian ijazah Jokowi. Atas hal ini dirinya menyampaikan bahwa font tersebut biasa digunakan mahasiswa untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan. Di sekitaran kampus UGM saat itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur, sudah tutup, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi, ungkapnya. Meski demikian, dirinya membenarkan sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak di percetakan namun, untuk isi skripsi menggunakan mesin ketik. Banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan, katanya. Sementara mengenai nomor seri ijazah Jokowi yang diklaim tidak menggunakan klaster tertentu merupakan kebijakan dari fakultas dan belum ada aturan seragam dari universitas. Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas, jelasnya.
Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau aktif di kegiatan mahasiswa, Silvagama, beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli, tegasnya. Video tadi ya, itu berasal dari Harian Tribun yang menyatakan bahwasanya penelusuran mengenai perihal tentang ijazah palsu ya sudah diberitahukan dengan jelas dan lugas. Namun ada seseorang yang sangat vokal untuk menyatakan bahwasanya itu adalah palsu. Bahkan beliau berani memberikan miliaran-miliaran uang untuk membuktikan. Sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh Rizwan Syahipar. Beliau tersebut hanya untuk menjelaskan benar tidak. Tapi beberapa dosen-dosen bahkan dekan yang ada di UGM panas seperti cacing kepanasan. Sesama konten kreator dan sesama masyarakat Republik Indonesia, kita menjadi teringat pada waktu rilis OCCRP mengenai pemimpin dunia yang terkurup, termasuk nama Presiden Joko Widodo. Ada apa dan kenapa? Pasti ada sebabnya. Untuk itu, coba kita dengar apa yang dikatakan oleh Rizwan Syahipar yang memang benar menyatakan bahwasanya itu adalah ijazah palsu. Sebentar, teman-teman. Bagi pemirsa, ya kita tidak henti-hentinya ini ya menghimbau kepada Bu Rektor Ova Emilia, ya ingat syair himne Gajah Mada yang telah diciptakan oleh Bapak I Gusti Ngurah Sutasoma dan aransemen Kusbini. Lihatlah itu. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku. Di dalam Pancasilamu jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ingat lo itu Bu Ova Emilia kita sebelum kita lulus, ya pada saat kita KKN, pada saat kita di wisuda, kita berjanji memenuhi panggilan bangsa, ya, memenuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk Jokowi. Ya, jadi saya ingatkan lagi Bu Ova Emilia dan seluruh jajaran pejabat Direktorat UGM, ya, jangan hancurkan nama UGM hanya untuk kepentingan politik praktis. Kepentingan politik praktis, ya, karena UGM milik seluruh rakyat Indonesia supaya dididik untuk berbakti pada Ibu Pertiwi di dalam persatuan jiwa seluruh nusa dan bangsa. Jadi buat teman-teman ya, di penghujung akhir konten ini ada beberapa kesimpulan di mana Rizwan Syahipar adalah salah seorang yang mungkin alumninya UGM yang mengetahui tentang perihal ijazah, dan dia mengungkapkan karena alma mater dia atau seperti yang dilakukannya tadi himne UGM, dia berprinsip dan mengingatkan segala rektor atau siapapun yang namanya di kampus tersebut untuk tidak mau berkata bohong, atau katakanlah kita harus bertanggung jawab dan berkata jujur dan taat terhadap bangsa dan negara, tunduk terhadap undang-undang dasar, dan jangan tunduk terhadap penguasa. Itulah pemuatan kesimpulan yang diberikan oleh saudara kita Rizwan Syahipar. Tetapi saya apresiasi perjuangan Rizwan Syahipar
tidaklah sampai di sini. Karena begitu banyak tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mulai bermunculan. Lalu, ada apa sebenarnya dengan ijazah Pak Jokowi ini? Tetapi kenapa polisi tidak bertindak melakukan agar ini jangan sampai seperti itu saja? Karena kita harus mengingat loh, apa yang dirilis oleh OCCRP, ya, terkorup itu bukan hanya mengambil uang negara. Terkorup juga bisa menyalahgunakan jabatan, ya, misalnya mengubah undang-undang, mengubah konstitusi, itu termasuk korupsi. Bukan hanya mengambil uang, itu baru namanya korupsi. Misalnya kita telat waktu, yang namanya kita meeting seharusnya jam 1, tapi kita datang jam 2, itu telat waktu, artinya korupsi waktu. Jadi buat teman-teman, sebagai bangsa dan negara, sebagai rakyat Indonesia, mari kita bersama dengan Respon Sianipar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan tutup-tutupi. Katakan benar kalau memang benar. Seperti kata lagu, bilang hitam kalau hitam. Jangan kau bilang hitam, tapi kau bilang putih. Sama seperti slogan PDI Perjuangan, Satyam Eva Jayate. Hanya kebenaranlah yang pasti akan menang. Bukan kebohongan, bukan kemunafikan, dan bukan gila jabatan. Salam Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Respon Sianipar bersama rakyat Indonesia. Horas.